Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kredit perbankan. Yang pertama, ada pengertian kredit. Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu kredre, yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua ada pertimbangan penyaluran dana kredit prinsip 5C dan 7P. Yang pertama ada karakter, yaitu data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Karakter ini mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya, dengan kata lain merupakan willingness to pay. Yang kedua ada capacity atau kapasitas, yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah ia kelola, baik pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan cara bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to play atau kemampuan dalam membayar. Yang ketiga ada kapital atau modal, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini tidak bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur pemodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Yang keempat ada kolateral atau jaminan atau agunan, yaitu adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kolateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Yang kelima ada kondisi, yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu dipertimbangkan. Kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh karena itu, perlu mengkaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan atau bank dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu 1. Personality atau kepribadian, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di video sebelumnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua ada parti atau golongan, yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga ada purpose atau tujuan, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut fokus pada pengelolaan modal,
maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Ada prospek atau kemungkinan, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima ada payment atau pembayaran, yaitu mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Yang keenam ada profitability atau profitabilitas, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang ketujuh ada protection atau pelindungan. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral, pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga ada prosedur pemberian kredit. Menurut secara umum ada pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, dan realisasi kredit. Yang keempat, ada jenis-jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaannya, ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan kredit, ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Sedangkan dilihat dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan dan ada juga kredit tanpa jaminan. Dan yang terakhir dilihat dari segi sektor usaha, ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Demikian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan semoga bisa menambah wawasan bagi kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Assalamualaikum teman-teman.